Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah seorang ulama yang mendirikan perkumpulan tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Perkumpulan tarekat ini merupakan penyatuan dan pengembangan terhadap metode dua tarekat sufi besar, yakni tarekat Qadiriyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Ahmad Khatib As-Sambasi dilahirkan di daerah Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat, pada bulan Safar 1217 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1803 Masehi, dari seorang ayah bernama Abdul Ghaffar bin Abdullah bin Muhammad bin Jalaluddin. Ahmad Khatib terlahir dari sebuah keluarga perantau dari Kampung Sange. Pada masa-masa tersebut, tradisi merantau memang masih menjadi bagian dari cara hidup masyarakat di Kalimantan Barat. Sebagai sebuah daerah yang dibangun oleh Raja Tengah, keturunan dari Raja Brunei Darussalam, pada tahun 1620 Masehi, dan menobatkan diri sebagai sebuah kerajaan 10 tahun kemudian. Maka wilayah Sambas adalah daerah yang telah memiliki ciri-ciri kemusliman khusus sejak Raden Sulaiman yang bergelar Muhammad Safiuddin dinobatkan sebagai Sultan Sambas pertama. Pada waktu itu, rakyat Sambas hidup dari garis agraris dan nelayan, hingga ditandatanganinya perjanjian antara Sultan Muhammad Ali Safiuddin, tahun 1815 sampai tahun 1828, dengan pemerintahan kolonial Belanda, pada tahun 1819 Masehi. Perjanjian ini membentuk sebuah pola baru bagi masyarakat Sambas yakni, perdagangan maritim. Di mana sejak kecil, Ahmad Khatib Sambas diasuh oleh pamannya yang terkenal sangat alim dan wara di wilayah tersebut. Ahmad Khatib Sambas menghabiskan masa remajanya untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Ia berguru dari satu guru ke guru lainnya di wilayah Kesultanan Sambas. Karena terlihat keistimewaannya terhadap penguasaan ilmu-ilmu keagamaan, Ahmad Khatib Sambas kemudian dikirim oleh orang tuanya untuk meneruskan pendidikannya ke Timur Tengah, khususnya ke Makkah. Maka pada tahun 1820 Masehi, Ahmad Khatib Sambas pun berangkat ke Tanah Suci untuk menuntaskan dahaga keilmuannya. Dari sini kemudian ia menikah dengan seorang wanita Arab keturunan Melayu dan menetap di Makkah. Sejak saat itu, Ahmad Khatib Sambas memutuskan untuk menetap di Makkah sampai wafat pada tahun 1875 Masehi. Di antara guru beliau adalah Syekh Daud ibn Abdullah Al-Fatani, seorang syekh terkenal yang berdomisili di Makkah, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari dan Syekh Abde Al-Samad Al-Palimbani. Menurut Naqib Al-Atas, Khatib Sambas adalah Syekh Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Snouk Hurgronje menyebutkan bahwa beliau adalah salah satu guru dari Syekh Nawawi Al-Bantani, yang mahir dalam berbagai disiplin ilmu Islam. Zamah Sari Dafir menyatakan bahwa peranan penting Syekh Sambas adalah melahirkan syekh-syekh Jawa ternama dan menyebarkan ajaran Islam di Indonesia dan Malaysia pada pertengahan abad ke-19. Kunci kesuksesan Syekh Sambas ini adalah bahwa beliau bekerja sebagai Fath al-Arifin, dengan mempraktekkan ajaran sufi di Malaysia yaitu dengan bai'ah, zikir, muraqabah, silsilah, yang dikemas dalam tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Masyarakat Jawa dan Madura mengetahui disiplin ilmu Syekh Sambasi melalui ajaran-ajarannya setelah beliau kembali dari Makkah. Dikatakan, Syekh Sambasi merupakan ulama yang sangat berpengaruh, dan juga banyak melahirkan ulama-ulama terkemuka dalam bidang fikih dan tafsir, di antaranya Syekh Abdul Al-Karim Banteni. Abdul Al-Karim terkenal sebagai Sultan Al-Syekh. Beliau menentang keras imperialisme Belanda pada tahun 1888 dan kemudian meninggalkan Banten menuju Makkah untuk menggantikan Syekh Sambasi. Sebagian besar penulis Eropa membuat catatan salah. Mereka menyatakan sebagian besar ulama Indonesia bermusuhan dengan pengikut Sufi. Hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bahwa Syekh Sambasi adalah sebagai seorang ulama, di mana tuduhan penulis Eropa tersebut tidak tepat ditujukan kepada beliau. Syekh Sambasi dalam mengajarkan disiplin ilmu Islam bekerja sama dengan syekh-syekh besar lainnya yang bukan pengikut tarikat seperti Syekh Tolhah Kalisapu bin Talabudi dari Cirebon, dan Syekh Ahmad Hasbullah ibn Muhammad dari Madura, di mana mereka berdua pernah menetap di Makkah. Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah menarik perhatian sebagian masyarakat Muslim Indonesia, khususnya di wilayah Madura, Banten, dan Cirebon, dan pada akhir abad ke-19 tarikat ini menjadi sangat terkenal. Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah tersebar luas melalui Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada tahun 1970,
ada 4 tempat penting sebagai pusat Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Pulau Jawa, yaitu Rejoso, Jombang, di bawah bimbingan Syekh Romli Tamim; Meranggen, Semarang, di bawah bimbingan Syekh Muslih; Suryalaya, Tasikmalaya, di bawah bimbingan Syekh Ahmad Sahih Al-Wafa Tajul Arifin, Mbah Anom; dan Pagentongan, Bogor, di bawah bimbingan Syekh Thohir Falak. Rejoso mewakili garis aliran Ahmad Hasbullah, Suryalaya mewakili garis aliran Syekh Tolhah, dan yang lainnya mewakili garis aliran Syekh Abde Al-Karim Banten dan penggantinya. Pada prakteknya, ajaran tarikat disampaikan melalui ceramah umum di masjid atau majelis taklim di rumah salah satu anggota tarikat, sehingga tidak mengagetkan jika selama masa ceramah umum, tidak ada materi yang terekam dengan cermat. Bagaimanapun juga, di bawah bimbingan Mbah Anom, mempunyai kontribusi yang besar, di mana ajaran tarikat dibukukan dalam sebuah kitab berjudul Miftah Es-Sudur. Tujuan dari kitab ini adalah untuk mengajarkan teori dan praktek Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah sebagai usaha mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hasil usahanya yang lain terkemas dalam kitab Uqud Al-Juman, Al-Akhlaq Al-Karimah, dan buku ibadah sebagai metode pembinaan korban penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja. Walaupun Syekh Ahmad Khatib Sambas termasyhur sebagai seorang tokoh sufi, namun ia juga menghasilkan karya dalam bidang ilmu fikih yang berupa manuskrip Risalah Jumat. Naskah tulisan tangan ini dijumpai tahun 1986, bekas koleksi Haji Mansur yang berasal dari Pulau Subi, Kepulauan Riau. Demikian menurut Wan Moh Sagir Abdullah, seorang ulama penulis asal Tanah Melayu. Kandungan manuskrip ini membicarakan masalah seputar Jumat, juga membahas mengenai hukum penyembelihan secara Islam. Pada bagian akhir naskah manuskrip, terdapat pula suatu nasihat panjang. Manuskrip ini ditutup dengan beberapa amalan wirid ia selain amalan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Karya lain, juga berupa manuskrip, membicarakan tentang fikih, mulai toharoh, sholat dan penyelenggaraan jenazah ditemukan di Kampung Mendalok, Sungai Kunyit, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, pada 6 Syawal 1422 Hijriah, 20 Desember tahun 2001 Masehi. Karya ini berupa manuskrip tanpa tahun, hanya terdapat tahun penyalinan dinyatakan yang menyatakan disalin pada hari Kamis, 11 Muharram 1281. Sedangkan mengenai masa hidupnya, sekurang-kurangnya terdapat 2 buah kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh orang Arab, menceritakan kisah ulama-ulama Mekah. Termasuk di dalamnya adalah nama Syekh Ahmad Khatib Sambas. Kitab yang pertama, Siyar wa Tarajim, karya Umar Abdul Jabbar. Kitab kedua, Al-Mukhtasar min Kitab Nashrin Naur was Zahar, karya Abdullah Mirdad Abul Khair yang diringkaskan oleh Muhammad Said Al-Amudi dan Ahmad Ali. Ajaran Syekh Ahmad Khatib Sambas adalah Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah memiliki ajaran yang diyakini kebenarannya, terutama dalam hal-hal kesufian. Beberapa ajaran yang merupakan pandangan para pengikut tarekat ini bertalian dengan masalah tarekat atau metode untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode tersebut diyakini paling efektif dan efisien, karena ajaran dalam tarekat ini semuanya didasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis, dan perkataan para ulama arifin dari kalangan salafus syalihin. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah mempunyai peranan penting dalam kehidupan Muslim Indonesia, dan yang sangat penting adalah membantu dalam membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bukan karena Syekh Ahmad Khatib Sambas sebagai pendiri adalah orang lokal Indonesia, tetapi para pengikut kedua tarekat ini ikut berjuang dengan gigih terhadap imperialisme Belanda dan terus berjuang melalui gerakan sosial keagamaan dan institusi pendidikan setelah kemerdekaan. Survei tentang sejarah Tarekat Qadiriyah dan Tarekat Naqsabandiyah mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan masyarakat Indonesia. Tarekat ini merupakan salah satu keunikan masyarakat Muslim Indonesia, bukan karena alasan yang dijelaskan di atas, tetapi praktik-praktik tarekat ini menghiasi kepercayaan dan budaya masyarakat Indonesia. Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah secara substansial merupakan aktualisasi seluruh ajaran Islam, Islam kafah, dalam segala aspek kehidupan. Tujuan Tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah adalah tujuan Islam itu sendiri. Menurut sumber utamanya, Al-Quran, Islam sebagai agama diturunkan untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan yang bermuara pada kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.
hasanah fi al-dunya dan hasanah fil al-akhirat. Pandangan filosofis Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah mengenai hubungan kemasyarakatan, baik dengan sesama muslim maupun dengan yang bukan muslim, dapat dilihat dalam bagian uraian tanbih berikut. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati, begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya jangan sampai terjadi persengketaan, sebaliknya harus bersikap rendah hati bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, kalau kita terkena firman-Nya, Adzabun alim, yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia hingga akhirat. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinanya atau berbuat tidak senonoh bersikap angkuh, sebaliknya harus bersikap belas kasihan dengan kesadaran. Agar mereka merasa senang dan gembira hatinya, harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa kita sadar, coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Umar Abdul Jabbar, menyebut bulan Safar 1217 Hijriah, kira-kira bersamaan 1802 Masehi, sebagai tanggal lahirnya demikian pun Muhammad Said Al-Mahmudi, namun mengenai tahun wafatnya di Mekah, terdapat perbedaan. Abdullah Mirdad Abul Khair menyebut bahwa Syekh Ahmad Khatib wafat tahun 1280 Hijriah, kira-kira bersamaan 1863 Masehi, tetapi menurut Umar Abdul Jabbar, pada tahun 1289 Hijriah, kira-kira bersamaan 1872 Masehi. Tahun wafat 1280 Hijriah, yang disebut oleh Abdullah Mirdad Abul Khair sudah pasti ditolak. Karena berdasarkan sebuah manuskrip Fathul Arifin salinan Haji Muhammad Said bin Hasanuddin, Imam Singapura, menyebutkan bahwa Muhammad Sa'ad bin Muhammad Tasin Al-Banjari mengambil tarikat, berbayat, dari gurunya, Syekh Ahmad Khatib sedang berada di Makkah menjalani halwat. Manuskrip ini menyebutkan bahwa bayat ini terjadi pada hari Rabu ke-7 bulan Zulhijjah, tahun 1286 Hijriah. Jadi berarti pada tanggal 7 Zulhijjah 1286 Hijriah, Syekh Ahmad Khatib Sambas masih hidup. Oleh karena itu tanggal wafat Syekh Ahmad Khatib Sambas, yang wafat tahun 1289 Hijriah, yang disebut oleh Umar Abdul Jabbar lebih mendekati kebenaran.